Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses untuk seluruh mitra Naturaword. Perkenalkan, saya Rina Astria, Ambasador Eksekutif Naturaword. Bekerja dari rumah adalah impian banyak orang. Dan orang-orang yang telah berhasil di bisnis Naturaword adalah orang-orang yang telah mampu membentuk jaringannya dengan baik. Tentunya orang-orang yang telah berhasil di Naturaword tidak luput dari melakukan langkah-langkah metode penting. Langkah dasar penting harus dilakukan adalah sponsoring. Sponsoring adalah 80% kegiatan yang Anda lakukan dalam membangun bisnis jaringan akan mampu memberikan pemasukan yang akan mengalir secara terus-menerus. Berikut langkah-langkah yang harus Anda lakukan untuk sponsoring. Yang pertama, Anda harus membuat daftar nama. Yang kedua, Anda harus mengundang dan juga membuat janji untuk calon prospecting Anda. Yang ketiga, Anda harus mempresentasikan produk Anda. Yang keempat, Anda harus memfollow up kembali. Yang kelima, Anda harus berkonsultasi. Jadi saya sudah menyebutkan langkah-langkah atau aturan dalam membuat daftar nama, di mana yang pertama adalah harus ditulis. Jadi, untuk membuat daftar nama, harus menuliskan di selembar kertas dengan menggunakan pulpen. Jangan berpaku kepada handphone. Yang kedua, daftar nama begitu penting karena daftar nama dapat menjadikan peta untuk Anda memulai usaha dan juga dapat memudahkan Anda untuk mengelola jaringan selanjutnya. Dan yang ketiga, bagi member yang baru bergabung di bisnis Naturaword, Upline harus membantunya dalam membuat daftar nama. Mereka harus menuliskan sebanyaknya 50 daftar nama orang-orang yang mereka kenal. Yang keempat, dalam menuliskan daftar nama, tulislah semua orang-orang yang Anda kenal. Jangan pernah pilih-pilih orang. Dan yang kelima, untuk member baru, Anda dapat menggunakan teknik sponsoring dengan menggunakan metode jaring, bukan pancing. Maksudnya adalah undanglah calon prospecting Anda kepada home meeting, bukan presentasi satu persatu. Bantulah untuk membuat daftar nama. Dan cara membuat daftar nama adalah 1. Katakanlah bahwa jika orang normal diberikan waktu 10 sampai dengan 15 menit, mereka menuliskan daftar nama sebanyak 50 nama orang-orang yang mereka kenal. Yang kedua, jelaskan keuntungan membuat daftar nama. Dengan prinsip multiplikasi, tiap orang diberikan waktu 15 menit, mereka harus menuliskan sebanyak 50 nama. Jika mereka mengumpulkan 50 nama dikali 50 nama, maka akan terjadi terkumpulnya 2.500 nama. Dan yang ketiga adalah bantu memberikan ide untuk mereka dalam membuatkan daftar nama yang mereka kenal. Bisa dimulai dengan menuliskan nama keluarga, nama kerabat, dan juga nama di lingkungan Anda lainnya. Dan langkah yang keempat adalah jangan pernah menunda untuk membuat daftar nama. Bantulah mitra Anda untuk membuat daftar nama hingga mereka mengeluarkan nama-nama yang mereka kenal. Setelah itu, biarkanlah mitra Anda untuk melanjutkan kembali menuliskan minimal 50 daftar nama. Saya akan membantu Anda untuk menuliskan daftar nama secara fleksibel dan juga dengan sistem fast atau cepat. Saya akan membantu Anda untuk menuliskan nama-nama dengan skala yang lebih berprioritas dan juga cepat. Kita bisa menggunakan sistem FAST. FAST itu adalah di mana F yaitu berarti finansial atau keuangan, A ambisi, orang yang memiliki keinginan yang tinggi, S support, orang yang mudah bergaul, dan yang T adalah teachable, orang yang mudah diarahkan. Di sini kita bisa memberikan nilai dengan memberikan angka 3 untuk di atas Anda, 2 untuk yang setara dengan Anda. Selanjutnya, kita bisa memberi nilai kepada kriteria FAST tersebut. Misalnya,
Berilah angka 3 jika nilainya di atas Anda. Berikan nilai 2 jika dia setara dengan Anda. Dan berikan angka 1 jika di bawah Anda. Contohnya adalah sebagai berikut. Tulislah nama dan juga kriteria calon prospecting Anda. Misalnya, Anto. Jika nilai ambisi Anto melebihi Anda, maka berikan juga nilai 3. Lalu, jika nilai supel Anto melebihi di atas Anda, berikan juga nilai 3. Dan yang terakhir, jika teachable Anto lebih di atas Anda, maka berikan nilai 3. Lalu jumlahkan nilai-nilai yang tadi Anda beri. Jika semua nilainya 3, maka dijumlahkan menjadi 12 untuk nilai pas Anto. Begitupun juga nilai untuk calon prospecting Anda yang lainnya. Selanjutnya ada Budi, Chandra, dan juga Dewi. Mereka memiliki nilai masing-masing sesuai dengan kriteria pas yang dinilai. Dengan demikian, ketika kita sudah mengetahui nilai masing-masing dari member kita, maka Anda bisa mengetahui siapa orang yang lebih prioritas untuk Anda prospecting terlebih dahulu. Berikut adalah cara bagaimana menuliskan tabel daftar nama dan contohnya sebagai berikut. Yang pertama, tulislah nama member. Dan yang kedua, tuliskan alamat calon prospecting Anda. Ketiga, Anda bisa mencantumkan nomor telepon prospecting Anda. Dan selanjutnya, yaitu tuliskan kategori fast tadi. Lalu yang terakhir, berikan keterangan mengenai orang-orang yang sudah Anda tuliskan. Prospecting. Prospecting adalah kegiatan kita yang berlangsung bersamaan dalam sehari-hari dalam mencari pembeli yang potensial. Contohnya adalah bertemu orang pada saat mengantri di ATM, di dokter, di pesawat, di bus, dan sebagainya. Teori 1 meter dan sikap Anda berprospecting. Yang pertama, prospeklah orang yang ada di radius 1 meter dengan Anda. Yang kedua, bersikaplah ingin membantu orang untuk tampil cantik dengan produk Natural World dan mewujudkan impian bersama bisnis ini. Yang ketiga, janganlah mempunyai sikap ingin memanfaatkan orang lain di atas kepentingan pribadi. Teknik prospecting. Teknik prospecting yang pertama adalah tersenyum. Berikanlah senyuman terbaik Anda, karena dengan tersenyum 95% orang yang Anda senyumi akan membalas senyuman Anda. Yang kedua, lakukanlah icebreaker untuk memecah kebukuan. Caranya dengan memberikan sapaan yang ringan, seperti hai, halo, dan apa kabar. Dan yang ketiga, tunjukkan kepedulian Anda dengan memberikan sikap yang baik bahwa Anda peduli dengan calon prospecting Anda. Keempat, sampaikan bahwa Anda memiliki penawaran produk untuk membantu mereka dalam perawatan kulit dan juga masalah keuangan. Keempat, sampaikan pesan bahwa Anda memiliki sesuatu yang bisa Anda tawarkan yang dapat membantu kulit dan juga keuangan. Kelima, jangan lupa untuk memberikan kartu nama Anda dan juga mintalah kartu nama mereka serta nomor yang bisa dihubungi. Dan yang keenam, berikan catatan kecil di belakang kartu nama mereka agar Anda bisa mengingat kembali calon prospecting Anda. Persiapan prospecting. Yang pertama, harus mempersiapkan kartu nama. Kedua, buatlah goal atau target dalam menambahkan 2-3 nama per hari. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam prospecting. Yang pertama adalah memecah kebukuan.
Seperti yang tadi saya sampaikan, bisa memberi dengan sapaan yang ringan. Yang kedua adalah basa-basi. Ketiga, beri pesan bisnis kepada prospek Anda. Yang keempat, tukar kartu nama dengan calon prospek Anda. Yang kelima, hubungi prospek Anda seminggu kemudian. Langkah selanjutnya dalam prospecting adalah mengundang dan membuat janji. Di video sebelumnya kita telah belajar mengenai metode FAST, finansial, ambisi, supel, dan teachable. Selanjutnya, Anda bisa cari 10 orang pertama dengan kategori nilai 3 dengan metode FAST tersebut. Dan tetapkanlah 2 waktu home sharing. Lalu, untuk seorang pemula, Anda bisa menggunakan telepon untuk mengundang prospek Anda. Dan hindari penyebutan kata MLM pada saat Anda mengundang. Sebaiknya Anda menggunakan pendekatan melalui produk dalam mengundang. Dapat melalui bisnisnya, tergantung keperluan dan sifat dari prospek. Dan harus singkat dan jangan terlalu banyak basa-basi pada saat mengundang. Dan mintalah konfirmasi kehadiran. Mengundang. Adapun persiapan yang harus Anda lakukan pada saat Anda mengundang. Yang pertama, konsultasikan dengan upline Anda, daftar nama orang-orang yang akan Anda undang ke acara home meeting. Yang kedua, buatlah jadwal sesi 2 kali dalam seminggu. Dan yang ketiga, berlatihlah secara terus-menerus kepada upline Anda cara mengundang. Langkah-langkah dalam mengundang. Tunjukkanlah sikap yang benar dan baik bahwa kita mau memberikan informasi. Lalu gunakanlah telepon, surat undangan, atau bertatap muka dengan prospek Anda. Dan mempunyai target 10 nama setiap undangan yang akan hadir ke home meeting. Dan jawablah pertanyaan dengan pertanyaan. Lalu biasakan selalu mengkonfirmasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengundang ke home sharing. Yang pertama, hindari perdebatan. Dengarkan orang lain yang sedang berbicara sekalipun dia adalah calon prospek Anda. Yang kedua, jangan memperlihatkan wajah kecewa sekalipun mereka menolak bisnis Anda. Yang ketiga, konsultasikan kepada upline Anda bagaimana perasaan Anda pada saat membuat acara home meeting. Yang keempat, lakukanlah latihan terus-menerus bagaimana cara mengundang yang baik kepada upline Anda. Yang kelima, gunakan telepon dalam mengundang. Yang keenam, berbicara yang wajar dan tidak kaku. Gunakanlah bahasa-bahasa yang bisa dimengerti oleh calon prospek Anda. Yang ketujuh, gunakanlah hal menarik agar prospek Anda tertarik. Dan 8, jangan ciptakan kesan home meeting atau presentasi Anda akan dihadiri banyak orang. Yang kesembilan, ciptakan kesan bahwa ini pembicaraan bisnis. Yang kesepuluh, mempunyai target dalam mengundang. Yang kesebelas, semakin banyak orang yang akan Anda undang, maka kemungkinan besar akan banyak yang hadir di pertemuan Anda. Yang ke-12, jawab dan akhirilah pertanyaan dengan pertanyaan. Langkah selanjutnya adalah memilah daftar nama setelah diundang. Yang pertama, buatlah tanda daftar nama orang-orang yang sudah diundang tetapi menolak dari segi bisnis. Yang kedua, orang-orang yang sudah 3 kali diundang tetapi tidak datang, Anda bisa membuat janji dengan mendatangi mereka di rumahnya. Dan Anda bisa menggunakan produk untuk menjual ke mereka. Jadikan mereka sebagai pelanggan Anda. Yang ketiga, sebagian orang telah merasakan khasiat dari produk. Lalu mereka akan terbuka untuk menjalankan bisnisnya.
home meeting atau presentasi di ruang tamu. Yang harus diperhatikan adalah penataan kursi yang sewajarnya. Presentasi jangan digabungkan dengan acara yang lain, seperti acara arisan, acara pesta, dan lain-lain. Hilangkan gangguan pada saat presentasi. Hal kecil yang bisa kita lakukan adalah dengan cara men-silent atau mematikan alat komunikasi. Berpakaian dan penampilan yang rapi. Dan edifikasi upline Anda ketika dia akan mempresentasikan. Anda bisa bercerita bagaimana beliau menjalankan bisnis Natura World hingga sukses. Mulai presentasi dengan tepat waktu, sesuai dengan jam yang Anda informasikan pada saat mengundang. Jadilah tuan rumah yang baik pada saat presentasi. Jangan disibukkan dengan hal-hal yang lainnya, seperti mengantar makanan dan juga minuman. Berikanlah makanan dan minuman selesai Anda mempresentasikan. Selanjutnya adalah selama upline Anda mempresentasikan, jadilah contoh bagi prospek Anda dengan cara mendengarkan dan juga mencatat apa yang disampaikan oleh upline Anda. Langkah selanjutnya dalam prospecting adalah memfollow up atau tindak lanjut. Yang pertama, Anda harus menjawab keberatan-keberatan yang disampaikan oleh prospek Anda. Tahap kedua adalah membawa produk agar memudahkan mereka untuk bergabung. Dan bantulah mereka untuk membuatkan daftar nama. Tahap ketiga, buatlah jadwal home meeting di rumah prospek Anda minimal 2 kali dalam seminggu. Tahap yang keempat adalah mempromosikan pertemuan terdekat, seperti NOP, Recognition Day, dan juga Business Training yang diadakan oleh Natura World. Tahap yang kelima adalah closing atau registrasi. Jelaskan prosedur pendaftaran di Natura World dan paket apa saja yang didapat pada saat ia melakukan registrasi. Lalu isi formulir pendaftaran. Langkah berikutnya yang penting dilakukan untuk sponsoring adalah pentingnya berkonsultasi. Anda dapat berkonsultasi dengan upline Anda. Setiap juara mempunyai pelatih atau pembimbing yang memberikan konsultasi yang sangat bermutu. Pembimbing atau upline diperlukan karena pengalaman dan pengetahuannya, juga karena bisa melihat keadaan bulat dan juga jernih dalam membangun bisnis jaringan. Berkonsultasi merupakan kebutuhan utama bagi semua network builder. Dengan berkonsultasi, Anda bisa menentukan di kaki mana dan di titik mana Anda bisa menginvestasikan waktu dan juga tenaga Anda dengan lebih efektif. Konsultasi juga akan mempercepat usaha Anda. Konsultasi juga menemukan kata normal dan menambah semangat dalam bisnis ini. Sikap dalam berkonsultasi. Pemimpin yang baik diawali dari pengikut yang baik. Dan sikap dengan hati terbuka atau teachable, mudah diarahkan, bertanya kepada upline bukan mempertanyakan. Lebih banyak mendengarkan upline dan menghargai upline karena upline memiliki sistem yang sudah teruji dan terbukti di bisnis ini. Konsultasi formal. Konsultasi formal bisa Anda lakukan minimal 1 bulan sekali kepada upline aktif Anda. Konsultasi formal bertujuan untuk mengevaluasi dan rencana bulan berikutnya. Langkah-langkah atau persiapan yang harus Anda perhatikan dalam membuat konsultasi formal dengan upline Anda. Yang pertama, Anda harus membuat janji terlebih dahulu kepada upline Anda. Mintalah waktu khusus hanya untuk Anda. Yang kedua, gambarkan struktur grup Anda atau jaringan Anda pada saat ini. Yang ketiga,
Tempatkan upline Anda sebagai konsultasi bisnis. Bersikaplah teachable, mudah diarahkan, dan ajukanlah beberapa pertanyaan sebagai berikut kepada upline Anda. Apa yang harus saya lakukan bulan ini agar mencapai goal? Apa yang harus saya rubah dalam diri saya? Dan berapa persenkah prioritas waktu di kaki 1, 2, 3, dan seterusnya? Lakukanlah sponsoring dengan standarisasi yang sudah saya jelaskan. Sukses untuk kita semua, Go Ambassador!